City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan topik Cafe Ide malam hari ini kawan ya, batik performing art, ekspresi seni lintas generasi. Dan saya tidak sendiri, memang kali ini saya ditemani oleh salah satu penggagas Yayasan Seni Budaya Indrokilo kawan ya, Pak Bambang Sarasno atau sering dipanggil Pak Sar. Oke, saya akan sapa. Halo, selamat malam Pak Sar. Selamat malam Mas. Selamat malam. Baik, dan di malam hari ini Pak Sar, kita akan membahas gitu ya banyak hal mengenai seni Pak Sar. Nah, mungkin kalau misalkan Pak Sar sendiri kan ini spesialitasnya batik ya, yang saya baca-baca. Dan mungkin kenapa Pak Sar ini membawa batik ke ranah pertunjukan juga? Sebenarnya apa yang melatar belakangi ini Pak? Oke. Jadi yang pertama mungkin sedikit koreksi. Iya. Bukan spesialis, tapi bukan kebetulan ya. Kecintaan saya itu sangat besar terhadap batik. Oke. Gitu. Nah, kenapa saya concern di sana? Karena banyak orang, hampir semua orang mungkin di Indonesia mengenal itu namanya batik. Oke. Tapi karena mungkin tidak banyak yang mengenal teknisnya, sehingga banyak hal yang sebetulnya bukan batik dibilang batik. Nah itu salah satu concernnya. Jadi kadang-kadang antara culture dan teknis itu jadi bias gitu. Okay. Nah misalnya culture tentang kawung dan segala macam gitu, yang di print di Cina itu dibilang batik. Padahal secara teknisnya bukan begitu. Bukan gitu ya padahal. Itu ya? yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat bahwa batik itu kaya sekali, tidak hanya sebagai seni budaya, seni busana. Gitu. Jadi memang dulu sudah pernah ada perkembangan sekitar tahun 70-an, 60-70-an, waktu Amriah ya dan segala macam, mengangkat yang namanya seni busana itu menjadi seni murni sebagai sebuah karya tersendiri. Gitu. Nah saya melihat sekarang mungkin agak tidak seperti dulu yang namanya seni murni di bidang batik. Sehingga rata-rata orang begitu berkata batik, di benaknya pasti baju ya? Iya betul. Itu satu, dengan ornamen khas culture-nya Jawa, misalnya gitu, lebih spesifiknya. Iya. Padahal tidak semua itu, dan kekayaan yang namanya batik itu sangat kaya untuk dieksplorasi. Apalagi kalau kita melihat perkembangan zaman kan sudah harus mengglobal semuanya itu. Betul. Jadi kalau kita hanya menyembunyikan itu karena kepemilikan, kita nggak angkat ke ranah global, ya akan ditinggalkan karena jadi barang museum. Betul. Gitu. Jadi harus diperkenalkan dari waktu ke waktu. Kalau orang Jawa bilang tidak sekedar nguri-uri, tapi harus diuripi kan. Diuripi, betul. Ya, artinya dieksplor semaksimal mungkin kekayaan yang ada di batik itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi memang latar belakangnya ini sebenarnya supaya nguripi batik gitu ya. Untuk mempertahankan batik itu supaya bisa menuju ke global gitu ya. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit ya sebelum kita bahas lebih lanjut tentang batik, bisa diceritakan sedikit Pak Sar, bagaimana awal mula terjun ke dunia seni ini? Jadi kalau saya artinya sedikit mulai serius itu sekitar kelas 1 SMA, sekitar tahun 73-74. Nah kebetulan saya ikut di sanggar yang namanya Sanggar Seni Rupa Arti waktu itu, di mana hampir semua anggotanya itu paling muda sudah sarjana muda, akademisi gitu ya? Semua. Padahal saya sendiri waktu itu masih kelas 1 SMA. SMA. Jadi situ banyak mempengaruhi saya untuk mengenal dunia seni itu secara serius, kira-kira gitulah. Tidak hanya bermain-main, tapi kebetulan para akademisi semua teman saya waktu itu yang ada di sanggar, saya paling muda, saya mendapat pembelajaran banyak. Jadi sekitar tahun 74 lah saya memulainya. 74 itu langsung jatuh cinta pada batik gitu ya waktu itu? Ya, itu ada cerita sendiri yang panjang juga. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ke seninya baru memang waktu masuk sanggar itu. Nah kalau misalkan Bapak ini kan banyak orang mengenal Bapak sebagai seniman lintas disiplin. Nah, apa sebenarnya identitas utama Bapak sebagai seniman? Sebetulnya berat kalau saya diidentitaskan sebagai seniman tuh. Saya lebih senang kreator saja. Kreator. Karena bebannya sebagai seorang seniman tuh berat, Mas. Gimana itu, Bapak? Itu. Nah, karena predikat itu berat. Nah, saya nggak bisa cerita banyak, tapi buat saya itu berat. Yang kedua, saya berkarir juga tidak di bidang itu. Saya hanya mencintai situ. Jadi karir saya lebih banyak di bidang hukum dan di bidang manajemen sebetulnya. Kira-kira di situ.
Jadi kalau pertanyaan tadi mungkin belum menjawab, ya terlalu berat lah kalau terlalu berat gitu buat, Pak ya. Buat saya pribadi kalau dipredikatkan, wah sampean seniman itu apa Mas? Jadi memang kalau misalkan kita lihat ya dalam perjalanan kreatif Bapak memang sudah cukup lama ya, tahun 73-74 itu. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat juga Pak Sar ini pernah menjadi bagian dari perjalanan Sanggar Seni Rupa Arti. Ya, nah lalu ada juga pernah masuk di Dewan Kesenian Malang, sampai mendirikan Lembaga Kesenian Indrokilo juga ya, di tahun berapa itu Pak? 80-an ya? 80-an. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak itu apa yang paling berkesan perjalanan kreatif selama 4 dekade, berarti ya bisa dikitakan bisa 4 dekade ini ya? Ya banyak sih, tapi yang bagi saya paling banyak menarik itu bahwa di sini banyak sebetulnya pembelajaran untuk baik itu pendidikan karakter, life skill dan segala macam. Jadi dari pengalaman di teman-teman di Lembaga Kesenian Indrokilo itu, outputnya tidak harus jadi seniman. Tetapi di situ banyak pembelajaran di banyak hal. Itu salah satu yang paling menarik. Saya melihat di situ. Gitu, untuk pengembangan sumber daya manusianya gitu. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, awal-awal mula membentuk Yayasan Indrokilo ini bagaimana? Jadi kebetulan tahun kemarin itu saya baru diizinkan untuk pensiun Mas. Oh gitu ya. Nah kemudian saya upload di sosmed saya, aku sudah pensiun lah, pengen balik ke habitat gitu. Oh gitu. Nah terus teman-teman di Malang, yalah cobalah balik lagi lah, kontribusi lah dan segala macam. Nah di situ saya coba ngundang beberapa teman alumni dari Lembaga Kesenian Indrokilo itu. Maka beberapa tergerak juga. Kita sepakat bikinlah kita Yayasan Seni Budaya Indrokilo itu. Makanya kata-kata Indrokilo tidak kita tinggalkan karena itu banyak legacy yang ada di situ. Jadi memang awalnya ini memang dari Indrokilo yang dulu, sekarang Yayasan Seni Budaya Indrokilo. Nah mungkin bisa diceritakan visi besar yayasan ini disingkatnya SBI Pak ya? SBI ya, Yayasan SBI ini visi besarnya apa dalam mengembangkan seni dan budaya? Ya itu sebetulnya masih membawa visi besar waktu zaman Lembaga Kesenian Indrokilo. Salah satunya ya kita berusaha untuk ikut berkontribusi lah di dalam ekosistem berkesenian yang segar dan kreatif di Malang itu. Karena banyak hal yang kita rasakan waktu itu di zaman itu kan kekurangan wahana untuk berinteraksi, misalnya semacam art center atau apa, sehingga lintas disiplin itu bisa berkomunikasi sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar gitu. Baik di antar disiplin maupun stakeholder, baik pengusaha maupun pemerintah, karena semua itu kan akan saling mendukung, memberikan kontribusi yang bagus, kira-kira gitu. Nah ekosistem itulah kita mencoba untuk ikut, kalau bisa sekecil apapun kita ikut berkontribusi. Apalagi kita semua rata-rata alumninya itu kan Arema semua yang di luar kota semuanya, kira-kira gitu. Baik, siap. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita, dan memang cukup banyak ya tadi dari perjalanan pribadi sampai ke terbentuknya Yayasan SBI itu tadi ya. Dan mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut soal seni-seni yang pernah Bapak tampilkan gitu ya. Dan masih bersama Pak Sar. Pak Sar, tadi kita kan sudah mulai membahas soal SBI ya, Seni Budaya Indrokilo. Nah, Yayasan Seni Budaya Indrokilo. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, kalau misalkan tadi itu visi besarnya itu cukup tinggi memang ya. Nah kalau misalkan program utama SBI-nya yang berkaitan dengan pendidikan atau mungkin dengan pelestarian seninya, itu apa? Sebetulnya ada, jadi ini semuanya baru bersifat embrio ya. Dalam arti embrio itu berangkat dari keprihatinan teman-teman sekitar tahun 70-an dulu itu, 70-80 itu, dengan besarnya potensi di Malang yang punya potensi bakat. Di Malang itu kan nggak ada sekolah kesenian dulu. Betul. Kalaupun ada IKIP yang sekarang UM itu kan masih keguruan. Waktu itu ya? Bukan fine art, bukan seni murni. Kemudian berjalanan waktu sudah ada seni murni di UM. Kemudian Brawijaya juga sekarang sudah ada jurusan seni rupa. Tapi dulu kan nggak ada. Nah, jadi iklim itu saya kira akan
akan bagus kalau di Malang itu sendiri sudah ada seperti ISI atau mungkin IKJ atau apa, sehingga pergerakannya pun akan range position Kota Malang itu sendiri akan jadi bagus. Betul. Kira-kira gambaran mimpinya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini semua sifatnya masih embrio saja. Masih embrio saja. Dan itu memang mimpi yang cukup besar berarti Pak ya. Kalau misalkan memang ingin mengembangkan seperti ISI gitu ya di Kota Malang. Apalagi kita lihat sendiri di Kota Malang untuk seninya ini masih kurang ditekankan memang ya. Kita sendiri lihat banyak orang yang mungkin menggerakkan seni-seni asli Malang tapi masih kurang terasa gitu ya. Mungkin dengan adanya SBI ini bisa digebrak gitu ya, siapa tahu bisa berkembang dari sini. Nah mungkin kalau misalkan pengen mengembangkan, kan perlu juga anak muda atau mungkin masyarakat di dalam kegiatannya ya. Nah bagaimana SBI ini melibatkan masyarakat dan anak mudanya? Jadi begini, kita mendirikan SBI tentunya dengan kita sadar diri lah, para pendirinya itu kita sudah uzur semua, nafasnya sudah nggak panjang. Cuman kita mencoba sharing ke nanti para penerusnya itu spiritnya saja Mas. Rohnya dari perkembang itu, termasuk fighting spiritnya, bagaimana kondisi di Endrogilo dulu begini sampai output begini itu tentunya dengan spirit perjuangan yang juga nggak mudah. Nah, tantangan yang ada sekarang ini kan kemudahannya justru menjadi kesulitannya juga. Iya, betul. Gitu. Dengan segala kemudahan yang ada, banyak. Akhirnya saya melihat juga sementara observasi beberapa waktu terakhir ini, ada atmosfer yang sepertinya balik seperti dulu gitu loh, masih segmented dan segala macam. Padahal kita butuh wahana untuk perjumpaan lintas disiplin tadi. Nah, itu salah satu yang kita inginkan, walaupun mungkin pergerakannya sudah tidak seperti 45 tahun yang lalu, gitu, culture-nya maupun pergeseran nilai, kondisi semua kan sudah berubah. Kesulitannya, tantangannya berubah. Kemudian termasuk platformnya kan juga sudah berubah juga. Gitu. Kira-kira gitu. Nah kalau misalkan tadi Pak Sar ini juga membahas tentang lintas seninya ya. Nah mungkin lintas seninya ini bagaimana yang memang ingin dikembangkan? Apakah ada teaternya, ada musiknya, ada tarinya, atau mungkin bagaimana Pak Sar? Itu sejarahnya sebetulnya cukup panjang, tapi kebetulan saya menggeluti di beberapa disiplin seni dulu itu. Nah, sekitar tahun 80-81 itu saya waktu itu masih mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kemudian kerjasama juga dengan teman-teman dari waktu itu namanya LPKJ, yang sekarang namanya IKJ. Kemudian teman-teman dari Jogja, kemudian teman-teman dari Solo, misalnya itu bikin yang namanya interdisipliner tadi. Interdisipliner. Itu jadi sebuah penyajian gitu yang katakanlah mengawinkan, artinya blended di situ. Kolaborasi antar disiplin yang tidak hanya sekedar ditempelkan, tetapi yang saya angkat semua benang merahnya dari proses membatik. Kira-kira gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat tidak hanya satu bidang seni saja, tapi ini coba dikumpulkan, dijadikan satu dan menjadi sebuah pentas karya baru tersendiri. Nah mungkin sebelum kita bahas ke sana itu ya, pentas tersendiri itu, mungkin SBI ini apakah hanya fokus di Malang atau juga punya jejaring yang lebih luas? Untuk sementara kita di Malang, tetapi rintisan untuk jejaring di luar sudah ada. Hanya kan kita harus, ini takes time, nggak bisa seperti membalik telapak tangan Mas. Kita bilang ini kita sodorkan ke jejaring yang di luar, kan harus ada evidence-nya, harus ada alat buktinya. Mana progresnya, portofolionya, kan kita nggak bisa pakai portofolio zaman LKI dulu. Tapi yang konkret sekarang ini sudah ada. Memang sudah mulai dicoba, ya itu tergantung teman-teman muda di sini yang bergerak nanti. Jadi memang portofolionya ini yang dikembangkan. Nah, kalau misalkan saya lihat portofolio juga ini Pak ya, Pak Sar ini pernah melahirkan karya besar, namanya Metamorfosa ini ya di tahun 2013. Ini batik performing art juga. Mungkin bisa diceritakan tentang karya itu bagaimana Pak? Jadi itu agak sedikit berbeda dengan yang tahun 81.
Kalau yang tahun 81 itu murni contemporary art. Jadi sebelum 2013 itu Sudah 81-nya sudah bikin. Yang ya? 81 tadi. Nah, Oke, 81 mungkin bisa dijelaskan dikit. Nah, kontemporernya bagaimana ini? Misalnya contoh sederhananya, waktu itu yang namanya musik atonal mungkin belum banyak yang kenal. Musik yang pakai nada, gerakannya pun semua itu anti mainstream lah, kira-kira gitu. Dan yang diangkat adalah proses batik yang kita angkat ke panggung. Konsepnya adalah semua itu berbasis pada proses. Karena biasanya yang mendapat apresiasi itu kan hasil akhir, Mas. Iya, betul. Padahal proses itu sendiri tidak kalah menariknya dari hasil akhir. Betul. Nah, yang saya angkat ke panggung proses, termasuk proses kolaborasinya, proses yang di musik misalnya dengan musik atonalnya dan segala macam itu. Nah, berbeda dengan yang di tahun 2013 itu pengembangan dari situ kan saya bikin trilogi sebetulnya. Nah, yang 2013 itu sebetulnya tahun 84 pengennya saya pentaskan, tapi nggak jadi terus. Nah, di situ ada konsep yang berbeda karena di situ juga saya coba mengangkat tradisi. Jadi tidak hanya modern, tapi juga tradisi yang saya angkat. Jadi menggabungkan juga topeng Malangan dan segala macam misalnya gitu. Nah, selain yang modern. Yang kedua adalah lintas generasi. Jadi mulai yang paling sepuh sampai yang muda-muda terlibat semua secara konseptual. Dan itu yang banyak membedakannya di situ. Jadi memang kalau misalkan kita lihat sudah ada sebelumnya ternyata ya sebelum metamorfosa ini. Nah, mungkin apa arti metamorfosa dalam perjalanan Bapak ini? Metamorfosa itu ya kalau bahasa awamnya kan perubahan. Sesuatu yang saya kira dialami semua hal itu kan di proses perubahan itu untuk menjadi lebih baik. Jadi selalu kita berpikir untuk berubah menjadi baik melalui sebuah proses metamorfosa seperti dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu kalau pelajaran induksi zaman dulu kan. Iya, betul. Tapi di sini adalah konsepnya bahwa kita harus terus bergerak, harus terus berubah untuk menjadi lebih baik. Gitu. Kalau di istilah di manajemennya ya continuous improvement lah, perbaikan yang berkelanjutan. Terus harus berkembang untuk menjadi lebih baik. Kira-kira itu aja. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Sar ya. Dan memang tadi kita sudah membahas tentang salah satu pameran batik gitu Pak ya, Batik Performing Arts Metamorfosa yang itu sudah ada dari sebenarnya tahun 80-an gitu ya, menjadi trilogi. Nah, kalau misalkan namanya trilogi kan berarti ini ada 3 ya. Nah, nanti kita akan bahas nih yang ketiga kawan. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, kenapa kok mengambil batik sebagai acuannya gitu ya, acuan seninya gitu? Ya sebetulnya banyak, tapi salah satunya ya ini karena pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi di situ saya banyak belajar di dalam life skill di dunia karir saya itu dari batik ternyata. Dari batik malahan ya. Jadi misalnya dari batik itu saya bisa belajar berpikir untuk anti mainstream, out of the box. Kemudian di situ saya belajar banyak hal tentang time management. Saya banyak belajar tentang risk management dan segala macam. Termasuk di pendidikan karakter. Jadi di situ saya banyak belajar tentang IQ, EQ, SQ itu saya dapatkan semua itu dari batik. Kenapa bisa gitu, Pak? Gitu, ya. Salah satu contohnya saja. Boleh. Menyadari pada saat saya menjadi di dalam posisi saya di perusahaan sampai capaian tertentu, ternyata tanpa sadar waktu itu saya sudah belajar. Contoh misalnya kalau di batik itu kan istilahnya menggambar apa yang tidak digambar. Karena ada teknik yang namanya perintangan. Ya ini ceritanya panjang. Jadi ternyata konsepnya terbalik. Menggambar apa yang tidak digambar. Jadi yang kita tutup dengan lilin itu malah yang tidak digambar. Gitu. Jadi kita berpikirnya menjadi anti mainstream dan banyak. Dan harus di dalam suatu konsep membatik harus sudah berpikir dari awal sampai akhir. Karena di situ risk manajemennya tinggi. Berbeda dengan menggambar dengan cat atau ini gitu. Kalau salah kita masih perbaiki. Kalau di batik itu selesai. Begitu selesai buang kalau salah udah. Satu. Terus kemudian juga nggak bisa kita ngatur warna itu seenak sendiri. Terus banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Misalnya
di dalam proses pewarnaan itu ada yang namanya kita butuh humidity tertentu. Kita nggak bisa menentukan kelembapan udara hari ini sama besok. Betul. Kemudian ada pewarnaan yang butuh sinar matahari. Kita sudah siapkan semua, besok ternyata waktunya menyinari mendung, Mas. Nah, mendungnya kadang-kadang berubah. Nah, itu efeknya beda. Risk manajemennya tinggi. Oke. Termasuk time management dan banyak hal. Itulah yang saya berpikir bahwa membatik tidak sekedar membuat sebuah karya batik. Gitu. Oke. Kira-kira di situ. Jadi tidak hanya sekedar belajar mencanting saja gitu ya. Tidak sekedar tangan melepuh karena canting gitu. Ternyata memang ada pembelajaran luar biasa di balik itu, Pak ya. Nah, mungkin kita akan lanjut ini ya. Tadi Bapak membahas soal trilogi, soal seninya ini ya. Ternyata sudah terjawab juga kenapa kok mengambil batik. Nah, tadi ada yang pertama di tahun 81, lalu ada Metamorfosa di tahun 2013. Nah, ini trilogi kapan? Yang ketiga ini kapan? Insya Allah di bulan November. Bulan kisaran November. Antara tanggal 12 sampai tanggal 20 lah, kisarannya di situ. Oke, nah mungkin kalau misalnya di trilogi ini apa yang Bapak angkat gitu? Apakah trilogi nanti ini sebuah apa namanya ya? Lanjutan dari metamorfosanya kan? Metamorfosa berarti kan perubahan gitu ya. Apakah dari perubahan itu atau konsepnya berbeda? Konsepnya berbeda. Jadi ada banyak kekuatan yang bisa diangkat dari batik. Nah, kalau yang pertama dulu saya mencoba mengangkat prosesnya batik itu ke atas panggung. Oke. Kemudian di Metamorfosa saya coba melihat dari angle yang lain bahwa di dalam sebuah performance itu bisa membawa audiens itu berpindah ke ruang lain tanpa disadari. Kalau yang ini adalah kekuatan batik yang lain. Artinya kekuatan batik yang lain. Yang lain adalah elemennya itu bisa ditampilkan untuk membuat orang masuk di dalam peristiwa tertentu, gitu. Jadi tidak sekedar nonton, Mas. Tidak sekedar nonton tapi saja. Di situ. Masuk di sebuah atmosfer yang kita bikin, dan itu kekuatannya ada di batik, nanti dari tata lampunya, dari ambience dari sebuah batik. Kan berbeda dengan kain. Kain kalau Mas pernah lihat kap lampu itu kan? Iya. Kap lampu dari batik, dan itu kan ada ambience-nya. Iya. Nah, kalau untuk sebuah performing art gitu, bagaimana ini bisa diangkat? Dan pertimbangan saya adalah masuk ke wilayah yang kekinian. Kenapa ambil zodiak tadi atau pendekatan yang lain, performa dengan besar gitu. Kan masuk wilayah Gen Z. Jadi memang wilayah sana. Tema utama pameran yang ketiga atau triloginya ini berarti zodiak itu tadi ya. Nah, itu apa, Pak? Temanya? Nama temanya apa? Titirasi, Mas. Titirasi? Ya, titirasi itu meniti atau menampaki sebuah perjalanan itu di wilayah perbintangan itu. Rasi itu kan bintang, Mas. Rasi Sagittarius, rasi Pisces kan. Iya. Jadi memang 12 bintang nantinya akan diangkat ini ya. Nah, mungkin kalau misalkan saya pengen tanya, Pak ya, tentang awal mula idenya itu kenapa? Kenapa kok ambil zodiak itu kenapa? Apakah sekedar ya hanya mengikuti Gen Z atau mungkin ada di balik itu? Ada. Jadi saya berpikir bahwa ya sekarang perkembangan zaman yang begitu pesat teknologi itu kan kita harus mengikuti itu untuk mengangkat ke ranah global. Nah, tematik kenapa saya ambil zodiak? Karena saya pikir zodiak itu kan secara universal sudah hampir seluruh dunia itu mengenal zodiak. Iya, betul. Kemudian juga zodiak itu ada beberapa kemiripan dengan batik-batik yang ada di Indonesia. Karena tidak hanya sekedar estetika, tidak hanya sekedar keindahan. Ada batik dari Cina, ada batik yang benar ya, dari Cina, kemudian dari India, dari beberapa negara lah. Nah, kalau yang di Indonesia kan juga biasanya ada filosofinya, ada sejarahnya, ada latar belakangnya, ada doanya. Mirip-mirip lah dengan di zodiak. Zodiak itu ada ceritanya. Dewa Zeus begini-begini, anaknya begini, kepalanya dipotong. Di situ ada keberuntungannya, sifatnya tanah, ini sifatnya logam, warna keberuntungan kuning, dan itu kan harapan-harapan doa yang ada di situ. Iya, betul. Nah, kira-kira gitu. Kemiripan-kemiripan itu saya kira cukup menginspirasi ke saya. Kenapa saya membawa zodiak itu. Nah, ya selain pendekatan-pendekatan
yang menyenangkan tadi. Kalau zodiak itu anak muda juga seneng, orang tua orang zaman dulu juga seneng. Oh iya ya, kalau pacar saya Aries, saya cocoknya gimana ya? Gitu kan ya ada karakter. Ya itu pendekatan-pendekatan aja. Kalau Aries berarti cocoknya sama Aquarius ini. Nah, misalnya gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut Pak, mungkin mic-nya bisa diangkat terlebih dahulu supaya lebih jelas. Nah, Oke. Nah, kalau misalkan proses kreatifnya bagaimana ini soal titirasi ini? Proses kreatifnya bagaimana? Yang paling menantang gitu Pak? Yang paling menantang adalah yang pertama, karena lukisannya kan besar-besar itu. Lukisannya besar-besar. 2,4 kali 3 meter. Iya. Dan saya kebetulan penyandang disabilitas. Iya. Semua saya kerjakan sendiri, termasuk pendokumentasiannya. Saya bikin channel YouTube-nya segala macam saya kerjakan sendiri, mulai syutingnya dan bareng dengan itu faktor kesulitan yang berat. Nah, di sini memang ada message-nya, ada pesannya bahwa inti utamanya adalah problem solving. Gitu. Jadi faktor kesulitannya adalah bagaimana meng-create ini. Faktor kesulitan kedua adalah karena ini instalasi. Gitu. Jadi tidak semua gedung memenuhi requirement untuk pameran ini. Ketinggiannya, tingkat akustiknya, kemudian refleksi sinarnya dan segala macam untuk konstruksinya. Kira-kira itu. Jadi memang ada beberapa kesulitan yang memang cukup menantang gitu ya. Nah kalau misalkan prosesnya ini dari kapan Pak? Saya kerjakan kalau lukisannya sendiri mulai 2015. 10 tahun yang lalu. Iya, untuk 12 karya ini. Untuk 12 karya. Jadi memang tidak dikeluarkan satu-satu tapi langsung 12 dalam 10 tahun ini ya karena prosesnya. Serial art match. Gitu. Artinya zodiak ya berarti 12. Iya. Tidak mungkin satu-satu gitu ya. Nah mungkin saya baca-baca juga kalau misalkan dalam titirasi ini konsepnya itu pakai pos klasik sebagai dasar estetikanya ya, dasar estetika pameran. Nah mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya gimana? Ya mungkin sedikit aja saya pakai bahasa sederhana aja bahwa ini sudah melampaui klasik, artinya secara masa itu memang saya nggak meninggalkan kaidah-kaidah yang klasik, kemudian misalnya gambarnya sendiri itu misalnya saya tetap membawa beberapa karakter yang klasikal ya seperti wayang dan tetapi saya melampaui dalam bentuk yang lain. Jadi itu setelah klasik itu lebih melompati dari konsep-konsep klasik lah kira-kira gitu. Jadi memang melampaui klasik katanya seperti itu kawan. Dan kalau misalkan dalam pameran ini kata Pak Sar kan audiens ini tidak hanya melihat juga tapi juga masuk ke dalamnya atau mengalami gitu ya. Apa pengalaman yang memang ingin Bapak bagikan ke pengunjung? Ya mungkin terserah audiensnya ya, dia akan merasakan apa sebagai sebuah peristiwa di situ gitu. Nah, karena di sini sendiri ini kan juga bagi saya semua performa saya ini kan juga pertama ya semua masih ada di kepala saya aja kan. Nah itunya ya saya serahkan nanti dari audiensnya. Dia merasa ini masih di benak saya secara konseptual gitu. Jadi memang kalau misalkan ya selayaknya seni ya. Seni itu yang menginterpretasikan adalah penikmatnya, gitu ya. Yang ngelihat ini yang ternyata kalau misalkan seni ini seperti ini gitu ya. Tapi orang lain berbeda gitu Pak ya. Nanti kita akan lanjut lagi kawan di segmen selanjutnya. Ada mungkin boleh sharing-sharing saja. Dan sebelum itu mungkin ada yang bergabung ini ya. Ada yang tanya-tanya juga. Nah mungkin kalau misalkan ini tanya tapi Pak ya. Ini tanya kalau misalkan menurut Bapak esensi batik sebagai ekspresi seni universal itu bagaimana? Kan ini seni yang universal gitu ya. Esensi batiknya itu bagaimana gitu Pak? Pertanyaan ya saya cukup berat ya pertanyaan. Bukan berat. Saya belum menangkap secara spesifik di pertanyaan ini, tapi esensinya kalau menurut saya salah satu esensi yang ingin saya sampaikan itu bahwa saya nggak terlalu menangkap, tapi saya mencoba menerjemahkan ya dari pertanyaan ini adalah kenapa saya mengangkat batik dari angle-angle yang lain yang selama ini mungkin belum dieksplor secara maksimal. Rata-rata ya paling bikin untuk busana. Kalaupun berlebih juga mungkin untuk home decor. Padahal sebagai diplomasi budaya tidak hanya itu saja untuk performing, untuk sebuah performing happening. Banyak hal di dalam prosesnya pun sudah menjadi karya seni sendiri yang bisa diangkat. Gitu. Kaya sekali gitu.
Baik, ini tadi ada Faris ya yang bertanya. Mungkin kalau misalkan tanyanya bisa lebih dispesifikasikan gitu Iya. Pak ya, bagaimana maksudnya. Tapi sudah dijawab juga oleh Pak Sar. Oke kawan, Anda boleh sharing saja juga di WhatsApp kami di 081136000911. Nah, dan tadi memang kalau misalkan kita lihat kawan dari perjalanannya Pak Sar ya sebagai kreator ini, ada salah satu karya yang dekat dengan anak muda yaitu zodiak kawan. Bahkan ini tidak hanya anak muda ya, orang tua pun juga merasakan yang namanya zodiak. Nah, mungkin kalau misalkan saya tanya-tanya tentang 12 karya zodiak ini Pak ya. Apa karya yang paling personal atau mungkin paling dekat dengan perjalanan hidup Bapak? Kalau yang jelas ya pasti zodiak saya sendiri, Mas. Apa itu? Ya kalau saya kebetulan kan zodiaknya Pisces. Oh, Pisces. Ya Pisces itu selain salah satunya adalah lebih sering berpikir pemimpi lah, gitu. Jadi hampir semua itu kreasi saya itu berangkat dari mimpi-mimpi Dari saya mimpi. aja. Oke. Karena harus berani bermimpi untuk berbuat sesuatu. Kalau enggak ya Oke. sudah, kira-kira itu salah satu. Baik, jadi memang yang paling favoritnya ini adalah Pisces gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak sendiri dalam pameran ini, kalau misalkan kita lihat apakah ada kesinambungannya dengan Metamorfosa waktu itu? Jadi Titirasi ini apakah ada berkesinambung dengan Metamorfosa di tahun 2013? Kalau secara historical ada di dalam konsep idenya. Oh, di Itu. konsep idenya. Di konsep idenya ada relevansinya semua. Jadi itu berjalan dari satu proses selama saya bergulat dengan batik sekitar tahun 74 sampai tahun 77 itu. Semua berangkat dari ide-ide sederhana. Oke. Makanya di trilogi itu walaupun mungkin berbeda sekali secara konseptual penyajian dan segala macam, tetapi Oke. intinya itu semua berangkat dari sebuah proses pada saat saya bermain-main dengan kegiatan membatik. Oke. Gitu. Nah, kalau boleh tahu tadi ini kapan untuk pameran Titirasinya? November pertengahan. November pertengahan ya. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita pengen lihat langsung datang saja gitu ya. Ya, nanti kan pasti ada publikasinya. Oh, dan oke. ini gitu. Nah, mungkin karena sudah di ujung segmen Pak Sar ya, kita mungkin ke pesan-pesan gitu ya. Selama 4 dekade atau 40 tahun ini Bapak berkarya, apa arti bagi Bapak secara pribadi gitu ya, setelah 4 dekade ini Pak? Ya kalau bagi saya pribadi sih karena saya berusaha menjaga endurance yang panjang untuk tetap bisa berarti aja buat masyarakat, Oke. terutama melalui kiprah di kesenian. Di kesenian, karena oke. memberikan banyak hal untuk masyarakat. Itu saja. Oke. Sepanjang masih bisa berkontribusi dan berdedikasi untuk itu akan saya jalankan gitu. Oke, kalau itu untuk arti Bapak sendiri. Kalau arti batik, nah, kalau arti batik untuk Bapak selama 40 tahun berkarya ini? Kalau arti batik buat saya itu mungkin saya bukan expertise-nya untuk yang bicara filosofi Iya. dan enggak. Saya cuman arti batik buat saya sudah memberikan perjalanan pembelajaran yang luar biasa buat saya di dalam menempuh perjalanan hidup. Karena kebetulan saya sendiri kan penyandang disabilitas, Mas. Oke. Jadi saya melihat batik itu kan sangat terbatas secara teknis maupun ini. Oke. Nah, justru keterbatasan itu yang menjadi kekuatannya. Nah, itu saya pakai di dalam perjalanan hidup saya Oke. dengan segala handicap, Iya. ya kan? Keterbatasan saya itu juga harus menjadi kekuatan saya untuk melangkah. Oke. Kira-kira gitu. Makanya batik sangat berarti buat saya. Nah, kalau misalkan untuk Bapak sendiri kan sangat-sangat batik ini sangat-sangat bernilai gitu ya. Nah, mungkin bagaimana Bapak melihat masa depan batik ini di Indonesia khususnya ya, atau mungkin di Kota Malang deh? Saya pikir kalau untuk Indonesia itu ya akan sangat bagus sebagai sebuah warisan. Tapi ya itu tadi, kalau cukup hanya dijaga dan disembunyikan karena alasan kepemilikan, Oke. ya kita akan ketinggalan. Jadi di sini harus ada satu upaya-upaya terus untuk mengembangkan sesuai visi yang berkembang. Saya kira gitu, sesuai visi yang berkembang aja. Oke, terakhir Pak Sar, pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin berkarya dengan batik, tapi ya merasa kalau misalkan itu tradisional gitu. Kita perlu seni yang lebih baru gitu. Bagaimana?
Ya saya pikir kalau pesan kok rasanya aku keminter Mas. Tapi saya begini, saya lebih melihat, saya mencoba memberikan image yang berbeda tentang batik, bahwa batik itu elegan, batik itu fun. Batik Gitu. itu fun. Makanya saya bikin yang di channel YouTube saya itu semua di tempat yang biasanya kan image-nya batik yang bikin orang tua-tua, kemudian ininya gini dengan tempat yang kumuh, terus yang gambaran itu klasikal banget. Tapi itu betul. kita bisa kembangkan sepanjang tekniknya itu dengan teknik perintangan itu batik. Supaya tidak keliru antara teknik dan culture, itu aja. Jadi memang sebenarnya kita apa namanya ya, kalau misalkan kita lihat tuh batik potensinya besar gitu Pak. Sangat besar. Sangat besar sekali. Terima kasih Pak Sar sudah bergabung untuk malam hari Sama-sama, ini. Nah, mungkin kalau misalkan saya pengen melihat YouTube-nya itu tadi di mana ya? Bambang Sarasno. Bambang Sarasno gitu ya. Itu memang membahas tentang batik full gitu ya. Sementara saya coba sharing yang tentang proses ini, termasuk problem solving dan segala macam. Tidak hanya persoalan keindahannya, tapi di situ lebih banyak pesan-pesannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sar sudah bergabung bersama saya untuk malam hari ini. Sama-sama, kehormatan buat saya diundang di sini. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Sar. Malam.